setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Rasil yang setia, alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian singkat tentang keagungan Al-Quran. Pada kajian yang lalu kita telah sama melihat, mendengar, menghayati dan mengkaji apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 6. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia atau langit yang terdekat yaitu dengan hiasan al-kawakib. Nah, pada kajian yang lalu kita tegaskan bahwa al-kawakib maknanya tidak hanya terbatas kepada bintang saja, bahkan juga mencakup planet-planet, bahkan termasuk asteroid dan komet yang ada di dalam sistem tata surya. Nah, sekarang mari sama-sama kita memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Shadaqallahul aliyul azim. Luar biasa indahnya ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya, yaitu bagi langit dan bumi. Mathalu nurihi, dan perumpamaan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala kamishkat. Miskat itu adalah sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, itu yang disebut miskat. Fiha misbah. Dan di dalam miskat tersebut ada misbah, ada pelita besar yang terang benderang. Al-misbahu fi zujajah. Dan pelita itu berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dan kaca tersebut yang di dalamnya ada pelita tadi, itu seakan-akan memantulkan cahaya bagaikan mutiara. Subhanallah. Apa yang menarik untuk kita kaji dari ayat ini berkaitan dengan kajian kita tentang keagungan Al-Quranul Karim? Dalam ayat ini ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa cahaya yang Allah berikan kepada langit dan bumi itu ada cahaya-cahaya yang terpantul. Dan kita tahu bahwa matahari sebagai bintang, dia memiliki cahaya dari dirinya sendiri. Yang kemudian cahaya itu diberikan kepada seluruh planet-planet untuk menyinari daripada planet-planet yang ada di sekitarnya. Sehingga planet-planet tersebut tidak mengeluarkan cahaya dengan sendirinya, melainkan hanya memantulkan cahaya. Nah, dalam surat An-Nur ayat 35, Allah ceritakan tentang pantulan-pantulan tadi. Yang mana cahaya tadi yang berada yaitu di dalam satu miskat yang ada sebuah pelita, yang pelita itu ada dalam sebuah kaca, kemudian memantulkan cahaya ke sana kemari bagaikan mutiara yang gemerlap. Nah, artinya ini isyarat bahwa di sana ada benda langit yang diciptakan oleh Allah. Dia sebetulnya tidak bercahaya. Dia hanya memantulkan cahaya yang diberikan oleh matahari. Nah, ini dalam kajian astronomi modern, ini dalam kajian sains modern, bahwa benda langit yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, hanya memantulkan cahaya, itu disebut planet. Nah, kita tahu dalam sistem tata surya kita bahwa matahari sebagai bintang itu merupakan sumber cahaya dari dirinya sendiri, bukan pantulan dari yang lainnya. Sedangkan bumi, bulan, dan seluruh benda langit yang mengelilingi daripada matahari hanya memantulkan cahaya matahari. Oleh karena itu, kembali kepada apa yang sudah kita kaji pada waktu yang lalu,
bahwa al-kawakib tidak hanya maknanya meliputi bintang, tapi al-kawakib juga maknanya meliputi benda-benda langit yang memantulkan cahaya. Karena dalam surat An-Nur ayat 35, di sini yang diumpamakan sebagai kaukab adalah pantulan pelita, cahaya pelita yang ada dalam kaca. Berarti makna kaukab itu bukan hanya benda langit yang menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri seperti matahari yang merupakan bintang, tapi juga mencakup benda-benda langit yang memantulkan cahaya. Itulah sebabnya pada pembahasan yang lalu kita utarakan dan kita sampaikan bagaimana para ahli tafsir di abad modern ini yang mendalami tentang mukjizat ilmiah Al-Quran mulai memperluas daripada makna kaukab, tidak saja bermakna bintang, tapi juga bermakna planet, bahkan mencakup juga asteroid dan komet yang ada di dalam sistem tata surya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, berkenaan dengan kajian ini, ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Jadi jelas sudah, kalau Allah memfirmankan dalam surat As-Saffat ayat 6, sebagaimana kita kaji pada kajian yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan anna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib, bahwa kami telah menghiasi langit dunia yang pertama, yaitu sistem tata surya bizinatinil kawakib, dengan perhiasan kawakib. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah seluruh benda langit yang ada di dalam sistem tata surya, yang ada dalam sistem matahari. Baik matahari itu sendiri sebagai bintang yang menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri, ataupun planet-planet dan satelit-satelit yang ada mengelilingi matahari itu sendiri. Di antaranya, mari kita lihat di antara planet-planet yang ada dalam orbit yang mengitari atau mengelilingi daripada matahari sebagai pusat daripada peredaran seluruh benda langit yang ada dalam sistem tata surya. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari, dan Merkurius ini tidak memiliki satelit. Yang kedua adalah Venus. Venus itu berada setelah Merkurius. Dan ternyata Venus pun juga tidak memiliki satelit. Nah, setelah Venus baru planet Bumi, tempat kita berpijak, tempat umat manusia ini hidup, tempat umat manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah untuk memakmurkan daripada bumi ini. Nah, planet bumi ini memiliki satu satelit. Itulah yang kita kenal dengan nama bulan. Bulan itu adalah satelit bagi planet bumi. Kemudian yang ketiga adalah planet Mars. Mars itu berada setelah bumi. Dari matahari, pertama Merkurius, Venus, kemudian bumi, baru planet Mars. Nah, planet Mars ini memiliki dua satelit. Yang pertama diberi nama Phobos, yang kedua diberi nama Deimos. Nah, setelah Mars masih ada Jupiter. Jupiter ini sangat banyak satelitnya. Itu terhitung dari hasil foto para astronot yang telah berhasil menjelajahi ruang angkasa. Jupiter memiliki tidak kurang dari 16 satelit. Nah, kemudian setelah Jupiter masih ada Saturnus. Saturnus lebih banyak lagi, memiliki 23 satelit. Nah, kemudian masih ada planet Uranus. Uranus memiliki 5 satelit. Dan 5 satelit ini belum diberikan nama hingga saat ini. Nah, adapun Neptunus setelah Uranus itu memiliki 2 satelit. Yang pertama bernama satelit Triton, dan yang kedua adalah satelit Nereid. Dan yang kesembilan, ini planet yang paling jauh, yaitu jaraknya dari matahari, yaitu Pluto. Dan sampai saat ini belum diketahui apakah Pluto memiliki satelit atau tidak. Luar biasa, subhanallah. Ternyata dalam sistem tata surya, sistem matahari, ada bintang yang bernama matahari. Ada 9 planet yang bernama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bahkan ada satelit-satelit yang mengelilingi daripada masing-masing planet. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bizinatinil kawakib, perhiasan benda-benda langit yang ada di dalam langit dunia pertama, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sistem tata surya, yang dimana matahari menjadi pusat daripada peredaran seluruh benda langit yang ada dalam sistemnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, sebelum para ahli astronomi bicara
tentang sistem matahari, tentang sistem tata surya, tentang sistem planeter. Ternyata Al-Quranul Karim sejak 15 abad yang lalu sudah bicara tentang sistem matahari atau sistem tata surya, bahkan sudah bicara tentang sistem planeter. Subhanallah, inilah keagungan Al-Quran, inilah mukjizat ilmiah Al-Quran, inilah yang harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, yang tidak percaya Al-Quran, yang meremehkan Al-Quran, yang tidak meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah, agar buka mata mereka, buka hati mereka, buka telinga mereka. Mari kita lihat betapa kebenaran Al-Quran terungkap di zaman ini melalui sains modern, melalui teknologi canggih, sehingga mereka yang meragukan Al-Quran tidak lagi punya jalan untuk meragukan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan melalui kajian singkat tentang keagungan Al-Quran ini akan lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan semangat kita untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Tentu untuk menuju Islam yang satu, di mana kita bersaudara, di mana kita bersatu, di mana kita sama-sama berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih para pemirsa. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kita sehat walafiat untuk selalu ibadah kepadanya. Sekian. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.